Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema antara seni dan sufi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasafa nafsahu bil jamali wal jalal. Amma ba'du. Sahabat Rumi yang dimuliakan Allah, dalam satu kesempatan disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam bab zikrul malaikah di bagian kitab Al-Wahyi, Bad'il Wahyi, tiba-tiba di saat Sayyidina Hasan bin Thabit yunshid, dia bernasyid, dia bersyair di masjid, tiba-tiba ada Sayyidina Umar tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Lalu Sayyidina Umar menunjukkan ketidaksukaannya terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Marra Umar fil masjid Waisan yunshid, kira-kira begitu jika dilafazkan. Umar melewati masjid atau masuk masjid, tiba-tiba dia melihat ada sahabat Hisan sedang bernasyid, sedang berdendang. Ketika Sayyidina Umar menunjukkan wajah tidak senangnya, maka Sayyidina Hisan faham mimik wajah tidak ridha. Di saat itu dia melirik kepada Abu Hurairah, yaltafit ila Abi Hurairah, lalu beliau kemudian mengatakan, "Wahai Umar, aku berdendang, bernasyid, bernyanyi di depan orang yang khairun minka, yang lebih mulia daripada engkau." Siapa maksudnya? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Hisan bertahadus, bercerita tentang nikmat Allah, memperkuat branding dirinya, eksistensi dirinya, bahwa apa yang dia lakukan diridai Rasulullah. Apa kata Sayyidina Hisan? "Wahai Abu Hurairah, bukankah engkau menyaksikan Rasulullah mendoakanku dengan kata-kata, Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkanlah si Hisan bin Thabit dengan roh kudus, roh yang suci." Roh kudus adalah salah satu malaikat yang menguatkan orang-orang yang mengajar, yang bersyair, dan lain sebagainya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Na'am, betul." Berdasarkan itu semua, maka ulama kita seperti Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali mengistinbat, mengambil sebuah penggalian hukum bahwa memang ada perdebatan di kalangan sahabat mengenai hukum seni musik, seni nyanyian. Sayyidina Umar cenderung untuk melarangnya, bukan berarti mengharamnya. Dia cuma tidak senang jika itu di masjid. Sikap Sayyidina Umar bukan menunjukkan tahrim, pengharaman. Adapun sikap Sayyidina Hasan bin Thabit menunjukkan bahwa ini ada legitimasi dari Rasulullah SAW terhadap seni bernyanyi, berdendang, bernasyid. Dan dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang, beliau itu orang yang kaku, tegang, tidak. Rasulullah santai. Beliau duduk bersama para sahabat, mendengarkan syair-syair mereka, yunshidun, mereka bernasyid di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sederhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ada seorang ulama yang bernama Ibn Salim, itu ditanya, dihikayatkan dalam Ihya Ulumuddin, "Kaifa tunkir ala sama' wa qad sami'ahu al-Junaid wa Zunnun al-Misri?" Kenapa kamu mengingkari kebolehan seni sama? Sama itu ada seni-seni kalam-kalam indah yang didendangkan, kadang-kadang diiringi dengan gendang atau alat musik tertentu. Sedangkan Imam Junaid, Imam Zunnun al-Misri mau mendengarkannya, engkau tidak mau mendengarkannya, bahkan mengingkarinya. Kemudian beliau menjelaskan, saya tidak mengingkarinya, tapi tidak menyukainya. Atau dalam beberapa lafaz dia gunakan ungkapan yang menunjukkan dia tidak suka. Sahabat Rumi yang bukan Allah, nyanyian, dendang, syair, itu sama dengan kata-kata. Dia menerjemahkan satu sisi dari diri kita. Perbedaannya adalah susunan katanya mungkin lebih teratur, lebih indah. Dan ulama kita sepakat mengatakan, al-qalbu ma'danul asrar wal ma'arif. Qalbu itu adalah tambang rahasia dan ma'rifat. Dan kadang-kadang
rahasia-rahasia makrifat itu tidak bisa dibahasakan dengan bahasa prosa. Dia harus digubah dalam bentuk puisi dan ungkapan-ungkapan yang menggunakan majazi-majazi. Dan orang-orang tertentu tidak dapat menangkapnya kecuali dengan suara yang didendangkan, ada note-note yang digunakan. Oleh karena itu, muncullah kemudian seni dalam berdendang. Dan ini biasanya muncul di kalangan orang-orang yang kolbunya dipenuhi rahasia. Kebanyakan yang mempunyai rahasia di kolbunya adalah para sufi, ulama-ulama ahli zikir yang kolbunya selalu ditazkiyahkan, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tolong dibedakan antara sufi dengan seni sufi. Tidak semua sufi membutuhkan seni atau menyampaikan pesannya lewat seni. Dulu di Timur Tengah ada Maulana Jalaluddin Rumi, ada Al-Imam Ibn Arabi, ada imam-imam yang lain yang mereka menggunakan alat musik dan syair untuk menyampaikan pesan. Di negeri kita itu juga muncul. Di Sumatera ada namanya dikir, di Malaysia juga sama, berdikir. Ada selawat dengan dulang, ada lewat tari saman, tari rifaiyah, ada di Banten, ada lagi di Jawa, ada lagi. Bahkan wali yang masyhur kita sebut Sunan Bonang adalah Sunan Wali yang berdakwah dengan musik dan syair. Karena beliau adalah salah satu wali-wali Allah di negeri ini, keturunan Rasulullah, yang bisa masuk ke dalam masyarakat dengan seni. Karena beberapa orang tidak bisa menangkap ungkapan seperti bahasa saya hari ini. Mendengarkan ceramah monoton, dia tidak bisa. Dia bisa tersentuh oleh not-not suara yang berbeda dengan lantunan-lantunan biasa. Maka sahabat-sahabat karena Allah, saya teringat kalam Sayyidina Ali. Arih qalbak, rehatkanlah kolbumu. Karena kolbu yang tidak pernah rehat, tidak pernah terhibur dengan seni, dengan nyanyian, dengan apapun itu yang bisa merehatkan kolbu. Lama-lama kolbu akan keras. Jika dia sudah keras, maka dia tidak akan mudah lagi tersentuh oleh apapun. Inilah nasib orang-orang yang fokus pada hukum-hukum normatif, hukum-hukum zahir, lalu melalaikan hukum-hukum rohani. Mari baca hadis Rasulullah, buka pikiran kita, ada perdebatan di seputar ini, hargai perbedaan. Mari nikmati seni mereka agar kolbu ini bahagia. Sallallahu alaihi Muhammad, assalamualaikum.